Gadis yang terlahir kembali, korban fitnah di kehidupan sebelumnya, hanya gemetar saat ibunya memeluknya. Namun, di detik berikutnya, dia mendengar suara hati anak angkat. Gadis itu seketika menyadari bahwa inilah kemampuan anak angkat untuk mengirim suara hati. Ternyata gadis itu adalah orang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia mengalami akhir yang tragis karena dijebak oleh anak angkat. Gadis itu selalu tidak mengerti mengapa keluarganya begitu buta dan sempit hati dalam melindungi seorang anak angkat. Hingga menjelang ajal, anak angkat memberitahunya kebenaran tentang segala sesuatu. Ternyata anak angkat itu memiliki kemampuan untuk mengirim suara hati. Selama dia berpikir sesuatu di dalam hatinya, keluarganya akan percaya padanya tanpa ragu. Kini gadis itu terlahir kembali pada hari ketika dia baru ditemukan oleh keluarga Qin. Namun, dia secara tak terduga menemukan bahwa di kehidupan ini, dia juga bisa mendengar suara hati anak angkat. Ternyata, di bawah provokasi anak angkat, kakak laki-laki langsung maju dan menamparkan gadis itu. Untungnya, gadis itu sudah bersiap berkat pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia langsung mengeluarkan sebuah dokumen. Dia mengklaim bahwa dia mengalami penyiksaan di rumah orang tua angkatnya sejak kecil, yang mengakibatkan kerusakan permanen pada otaknya. Oleh karena itu, reaksinya lebih lambat dibandingkan orang lain. Segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi merasa tertekan dan meminta maaf kepada ibunya. Dia menyatakan bahwa dia benar-benar tidak sengaja menghindarinya. Mendengar kata-kata itu, ibu langsung merasa sangat bersalah. Kemudian, ibu langsung menamparkan kakak, meminta kakak untuk segera meminta maaf kepada gadis. Namun, kakak hanya menanggapi dengan sangat acuh tak acuh. Melihat itu, ibu kembali memarahi dia dengan keras. Setelah dimarahi, kakak dengan enggan membungkuk kepada gadis dan mengakui kesalahannya. Melihat ibu yang penuh rasa sayang menenangkan gadis. Di samping, anak angkat perempuan langsung marah besar. Namun, dia tidak tahu bahwa inilah efek yang diinginkan gadis. Segera setelah itu, ibu juga memperhatikan kemeja gadis yang kompang-camping. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk membawa berbagai perhiasan dan pakaian merek terkenal. Dia menyatakan bahwa semua ini disiapkan khusus untuk gadis. Meminta gadis untuk melihat apakah ada yang dia suka. Namun, saat itu gadis kembali mendengar suara hati anak angkat. Anak angkat perempuan langsung berdiri. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu kebersamaan keluarga mereka di sini. Melihat itu, ibu segera berdiri dan ingin menahan. Namun saat itu, gadis segera mengambil sehelai pakaian dan mengucapkan terima kasih kepada ibu. Dia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia memiliki pakaian yang menjadi miliknya sendiri. Mendengar gadis berkata demikian, orang tua langsung merasa sakit hati. Ayah segera berkata agar gadis merasa tenang tinggal di keluarga Qin mulai sekarang. Dan ibu juga tidak memperhatikan anak angkat yang sedang marah. Dia berjanji kepada gadis bahwa dia pasti akan mengganti semua yang telah dia hutangkan selama ini. Setelah itu, dia menemani gadis untuk terus memilih pakaian dan perhiasan. Anak angkat perempuan di atas melihat adegan ini dan langsung marah. Dia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih kasar untuk mengusir gadis dari rumah. Ketika waktu makan tiba, anak angkat perempuan dengan sengaja menambahkan 1 sendok besar salad. Kemudian, dia berpura-pura menunjukkan tanda-tanda alergi. Dia menunjukkan bahwa ada selai kacang dalam salad itu. Melihat itu, seluruh keluarga langsung merasa bingung. Toh mereka semua tahu bahwa anak angkat perempuan alergi terhadap kacang. Oleh karena itu, di rumah sama sekali tidak mungkin ada hal seperti selai kacang. Dan saat itu, anak angkat juga mulai mengirim suara hati lagi. Kakak langsung menuduh gadis itu jahat. Dia menyatakan bahwa dia sudah memberitahunya bahwa anak angkat alergi terhadap kacang. Namun, dia malah dengan percaya diri menambahkan selai kacang ke dalam salad. Dia mengatakan bahwa tindakan ini sama saja dengan meracuni. Dan ayah juga dengan marah menamparkan gadis itu. Dia menghardik bahwa dia adalah seorang brengsek yang tidak punya hati. Segera, dia dengan cemas ingin membawa anak angkat ke rumah sakit. Namun, saat itu anak angkat yang merasa bersalah menyatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke rumah sakit. Tindakan ini langsung membuat seluruh keluarga merasa bahwa anak angkat itu cantik dan baik hati. Kemudian, ayah segera meminta gadis itu untuk segera meminta maaf kepada anak angkat. Bahkan ibu juga menyatakan bahwa gadis itu benar-benar membuatnya sangat kecewa kali ini. Menghadapi tuduhan keluarga yang tidak adil, gadis itu marah dan langsung mengambil salad dan memasukkannya ke mulut anak angkat. Dan anak angkat juga segera memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura menderita. Dia tidak hanya menunjukkan ekspresi seolah-olah kondisinya semakin parah. Masih dengan penuh rasa tidak berdaya bertanya kepada ibu apakah dia akan segera mati. Namun, gadis berikutnya tiba-tiba menyatakan bahwa dia sudah memanggil dokter ke rumah sebelumnya.
Mendengar kata-kata itu, anak angkat langsung panik. Kamu alergi terhadap kacang tanah. Segera tunjukkan padanya. Tidak perlu. Ibu, saya sudah jauh lebih baik. Saya akan istirahat sebentar dan akan baik-baik saja. Anak bodoh, kamu sangat alergi terhadap selai kacang. Sangat mudah berisiko mengancam jiwa. Segera biarkan dokter memeriksa. Tenang saja, Yao Yao. Begitu hasil pemeriksaan keluar, saya pasti akan mengusirnya dari keluarga Qin. Qin tidak memiliki saudara perempuan yang gila seperti ini. Dokter, apakah kondisi putri saya serius? Iya dokter, putri saya tidak dalam bahaya jiwa. Dokter, tidak peduli berapa biaya yang harus dibayar. Tolong selamatkan adik perempuan saya. Aneh, sekarang tubuhnya bereaksi dengan normal. Sama sekali tidak ada gejala reaksi alergi. Apakah dia benar-benar pasien? Bagaimana mungkin? Dokter, apakah Anda salah memeriksa? Atau Anda periksa lagi sekali? Saya sudah memeriksa beberapa kali. Tidak mungkin salah. Tubuhnya semuanya normal. Tidak ada tanda-tanda reaksi alergi. Tidak ada yang disebut alergi kacang tanah yang kalian bicarakan. Bagaimana mungkin? Aneh, adik perempuan tidak alergi terhadap kacang tanah sama sekali. Kenapa kamu berbohong kepada papa dan mama? Apa kamu tidak takut? Apakah papa dan mama khawatir? Yao Yao, apa sebenarnya yang terjadi ini? Semua ini karena saya terlalu mencintai papa, mama, dan kakak. Takut jika kakak pulang, mereka akan meninggalkan saya. Sebenarnya saya ingin menarik perhatian mereka. Tidak menyangka saya malah membuatnya berantakan. Apa yang harus dilakukan? Papa, mama, dan kakak pasti tidak akan memaafkan saya. Aku akan diusir dari rumahku. Anak bodoh, kamu selamanya adalah anak papa dan mama. Siapapun itu, tidak ada yang bisa menggantikan posisimu. Anak bodoh Yao Yao, kamu begitu baik dan pengertian. Kakakmu bahkan tidak sabar untuk menyayangimu. Bagaimana mungkin dia tidak ingin kamu? Mama, apakah kamu akan memaafkanku? Mama. Tadi Mama terlalu khawatir. Sekarang dadaku sedikit tidak nyaman. Aku pergi ke kamar untuk istirahat sebentar. Kamu bilang Yao Yao akhir-akhir ini. Kenapa dia seperti berubah menjadi orang lain? Dia dulu tidak pernah berbohong. Yao Yao adalah yang kami besarkan. Dia itu orang seperti apa? Kamu masih belum jelas. Kamu ini, pasti kamu berpikir terlalu banyak. Sudahlah. Begitu benih keraguan ditanam, jarak menuju ledakan total. Hanya kurang satu keajaiban. Kamu pergi ke kantor saja. Ongkosnya, adik membayarkan untukmu. Lan, kamu pulang ke rumah kali ini. Agak terburu-buru. Mobil ini, Mama belum sempat menyiapkan untukmu. Hari ini terpaksa kamu mengalah. Pertama, naik taksi ke tempat kerja. Mama, saat kecil, teman sejawat di desa. Semuanya memiliki sepeda mereka sendiri. Aku juga mau satu. Tapi orang tua angkatku bilang, saya seorang pecundang uang. Tidak pantas memiliki mobil sendiri. Ayah ibu, apa pendapatmu tentangku? Apakah dia juga orang yang dianggap merugikan? Oh Yang Xinglan, bagaimana bisa kamu seberani ini? Baru saja pulang, kamu sudah minta mobil dari ibu. Bagaimana bisa kamu menyesatkan orang seperti ini? Yao Yao, kamu turun dari mobil. Mobil ini ke depannya. Untuk kakakmu duduki. Keluar. Lan, tenang saja. Ibu akan menggunakan kompensasi hidup terbaik untukmu. Cobalah duduk di sana. Apakah kamu suka? Silakan pergi.
Terima kasih, Ibu. Saya sangat suka. Seandainya saya tahu lebih awal, menjadi perempuan berpura-pura itu menyenangkan. Mengapa di kehidupan sebelumnya harus menjadi wanita yang bisa dibully semua orang? Perkenalan sedikit. Ini adalah rekan kerja baru, Qin Lang. Ini bukan keluarga Qin, yang baru saja diambil kembali. Kakak tertua. Kenapa semua orang? Semua diundang ke perusahaan. Yaitu, dia bisa membaca, kan? Jangan sampai satu kotoran tikus merusak seluruh masakan. Suyang, orang seperti ini juga pantas menjadi anggota keluarga Qin. Hanya dia, seorang yang bau busuk, gadis desa. Biasanya di rumah mengingatkan saya tidak bisa berfungsi. Hahaha, saya pergi. Dia juga mulai mengerti sedikit tentang hal-hal desa. Ini adalah tempatmu. Ini. Apa itu?